Oke, baik. Supaya kalian lebih paham tentang konsep keseimbangan benda tegar, mari kita kerjakan soal nomor 2. Di sini ada sebuah batang AB dengan berat 100 Newton. Kita langsung gambarkan beratnya. Nah, berat itu teman-teman bekerja di pusat batang ya. Berarti di titik ini kurang lebih kita gambarkan gaya beratnya ke arah bawah dan besarnya adalah 100 Newton. Nah, kemudian panjangnya L, katanya dia bersandar di dinding vertikal yang licin. Jadi di sini itu adalah dinding. Dindingnya ini licin. Iya, dan lantainya kasar. Jadi yang bawah ini adalah lantai yang kasar. Oke. Nah, lantainya kasar. Jadi tepat saat akan bergeser, jadi kayaknya nyerosot gitu ya. Nyerosot, bahasa Sundanya nyerosot. Maka koefisien gesekan statis antara batang dan lantai itu adalah titik-titik. Ya, baik. Jadi di sini kalau nyerosot berarti batangnya ini akan bergerak ke arah sana. Nah, sehingga karena di sini kasar itu ada gaya gesekan yang melawan arah gerakan. Berarti karena gerakannya ke kanan, masa gesekannya ke arah kiri, ke sana ya. Oke, ini kita sebut saja F di titik A, FA ya. Nah, kemudian karena batang ini berada di atas permukaan bidang, yaitu lantai dan dinding, maka di masing-masing titik pertemuannya itu ada yang namanya gaya normal. Oke, ini kita katakan gaya normal di titik A, NA, dan yang di sini itu adalah gaya normal di titik B, yaitu NB. Nah, cukup kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang. Oke, baik. Kita tahu syarat seimbang itu, satu syaratnya yang pertama sigma F-nya harus sama dengan 0. Ya, karena 2 dimensi, nanti ini kita pecah nih teman-teman. Sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi sigma F-nya ini harus sama dengan 0 yang horizontalnya atau kita sebut sumbu X. Nah, maupun yang vertikalnya di sumbu Y. Itu juga harus sama dengan 0. Oke, syarat keduanya karena benda tegar ada tambahan syarat teman-teman. Jadi sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Oke, baik. Seperti tips kita pada soal sebelumnya bahwa kita akan mengerjakan yang pertama itu dengan sigma torsinya dulu yang sama dengan 0. Oke, kita coba kerjakan soal ini dengan tipsnya yang pertama. Jadi resultan torsi atau momen gayanya itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, di manakah posisi porosnya? Oke, teman-teman, jadi nanti untuk porosnya itu sebetulnya boleh di titik A dan boleh di titik B. Nanti hasilnya pasti sama kok. Oke, tapi sarannya atau tipsnya, jadikanlah poros di tempat yang gayanya tidak diketahui dan tidak ditanyakan, dan kalau bisa paling banyak gayanya di sana. Oke, kita ambil di titik B, itu kan ada satu gaya ya teman-teman. Sementara di titik A itu ada 2 gaya. Nah, karena lebih banyak di titik A, maka jadikanlah titik A sebagai poros. Kalau mau di titik B boleh nggak Bu? Bisa nggak Bu? Bisa banget gitu. Nanti kamu boleh coba deh kalau porosnya di titik B. Oke, jadi porosnya untuk kita saat ini, kita akan mengerjakannya dengan poros di titik A ya teman-teman. Oke, nah berikutnya kita akan menentukan dulu mana torsi yang positif dan mana torsi yang negatif. Oke, kesepakatan kita di awal bahwa searah jarum jam kita hitung positif dan berlawanan jarum jam kita hitung negatif. Baik, untuk yang NB, porosnya itu ingat di titik A sini ya. Nah, berarti dari B ini putar ke arah kanan karena porosnya ada di sana. Berarti dia akan searah dengan jarum jam, maka kita hitung torsinya positif. Sementara untuk di sini ada gaya berat 100 Newton. Kemudian arahnya kan yang 100 Newton ini arahnya ke bawah ya, dan titik porosnya adalah di A. Berarti ketika kita putar dia ke arah poros, maka berputarnya ke arah sana berlawanan dengan jarum jam, berarti negatif.
Untuk Na dan Fa pasti torsinya 0 dong, karena dia terletak di poros. Oke, kita lanjut mengerjakan. Kita mulai dari yang positif ya. Nah, diingatkan lagi bagi yang masih lupa, kalau torsi itu adalah perkalian antara R dikalikan dengan F dikalikan dengan sin theta. Oke, kita tandain deh biar lebih artistik. Oke. Nah, misalkan seperti itu. Wah, jadi berubah jadi elips, nggak apa-apa ya. Oke, berarti kita lanjutkan. Untuk yang positif pertama, ya gayanya adalah NB. Kita akan mencari R-nya dulu, jari-jarinya dulu. Berarti jarak dari poros titik A sampai ke NB, pangkal NB ya. Pangkal gaya NB. Nah, itu kan berarti akan sama dengan panjang batang ya. Tadi panjang batangnya adalah L. Kita kalikan dengan gayanya adalah NB. Lalu kita kali dengan sinus sudut antara gaya dengan batang. Oke, gayanya NB ke arah kanan dan batangnya ke sini, berarti ini adalah sudut tetanya. Karena kita sudah tahu nih di awal kalau sudut ini adalah 30 derajat dan sudut yang sama ini karena berseberangan, berarti ini nilainya 30 derajat juga kan ya. Oke, berarti kalikan dengan sin 30 derajat. Dikurangi dengan, nah, torsi dari gaya kedua yang 100 Newton ya. Yang 100 Newton ini kan dia di pusat. Dari pusat sampai ke titik A itu setengahnya dari panjang batang. Berarti ini adalah setengah dari panjang batang di setengah L dikalikan dengan gayanya 100 Newton. Ini langsung kita masukkan saja ya nominalnya. Dikalikan dengan sin. Nah, tetanya ingat sudut antara R dan gaya ya. Berarti gayanya kan arahnya ke bawah nih yang 100 Newton. Kemudian ini adalah R-nya yang tadi yang setengah L itu ya. Nah, berarti ini nih sudut yang dimaksud. Oh, berarti ini adalah 60 derajat karena kan tegak lurus ya. Ini 30, ini 90, berarti yang ini 60 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan 0. Oke, sekarang sudah nampak titik terang sepertinya kan? Baik, untuk yang minus, nah teman-teman di sini kan ada minus ya, kita pindahkan ke kanan maka dia akan jadi positif. Kita tulis ulang, L dikalikan dengan NB dikalikan sin 30 itu adalah setengah. Minusnya kita pindah ke kanan berarti jadi positif, setengah L dikalikan dengan 100 dikalikan sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, bagian yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Ini kan semua bentuknya perkalian teman-teman, jadi boleh disederhanakan. Sebelah kiri kita bagi L, sebelah kanan kita bagi L juga, berarti habis, sisanya 1. Sebelah kiri kita bagi setengah, sebelah kanan juga kita bagi setengah, berarti sisanya 1. Nah, maka di sini kita akan dapat bentuk yang sederhana. Kalau NB itu adalah 100 dibagi 2 itu adalah 50. Nah, sisanya akar 3. Berarti ini 50 akar 3 Newton. Ini kita baru mencari besar NB-nya. Oke, ini belum dapat nih apa yang mau kita cari. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah koefisien gesekan statis yang ini. Oke, atau bisa disebut mu S ya. Baik, ada yang belum kita gunakan. Yang kita belum gunakan itu adalah sigma F. Jadi di sini kita cari pakai sigma F. Boleh dimulai dari sigma Fx dulu atau sigma Fy dulu. Misalkan kita mulai dari sigma Fy. Ini kan juga harus sama dengan 0 kan karena dia seimbang. Nah, teman-teman perhatikan gambar lagi di sini. Yang arahnya vertikal itu kan cuma 2 teman-teman ya. Ada Na dan ada gaya berat 100 Newton. Nah, karena 2 berarti kalau ke atas kita hitungnya positif untuk yang Na ini. Berarti untuk yang 100 Newton ini kita hitung negatif. Baik, berarti kalau begitu Na
dikurangi dengan 100 Newton itu sama dengan 0. Pindah ruas jadinya dapat kalau NA itu adalah 100 Newton gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita juga akan mengerjakan bagian yang lain, yaitu sigma F di horizontal di sumbu X itu harus sama dengan 0 juga. Nah, teman-teman lihat lagi gambar. Di gambar ini ada dua gaya yang horizontal, yaitu NB arahnya ke kanan dan FA arahnya ke kiri. Berarti kalau NB-nya kita hitung positif, berarti yang FA harus dihitung negatif ya. Oke, berarti jadinya NB dikurangi dengan FA sama dengan 0. Sehingga NB itu sama dengan FA. Nah, ingat teman-teman, kalau gaya gesek itu persamaannya adalah mu S dikalikan dengan gaya normal. Karena titik A berarti ini adalah NA. Nah, sekarang sudah muncul mu S-nya. Berarti nih, ketika kita pengen nyari mu S berapa, itu sebetulnya kita tinggal membagi nilai NB dengan nilai NA kan. Oke, ini dua-duanya udah dapat ya teman-teman. NB-nya tadi kita sudah dapat 50 akar 3. Dan NA-nya kita juga sudah tahu nilainya adalah 100. Berarti ini kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 50. Bisanya 2 ya. Nah, maka hasilnya mu S-nya kita dapat itu adalah setengah akar 3. Nah, demikian cara mengerjakan soal ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan tetap selalu semangat. Sekian, terima kasih.